Setelah datang ke dunia kuno keabadian dan iblis, ada banyak kejadian, tebakan yang tidak pasti, tapi tebakan ini benar-benar menumbangkan pemahaman Xiao Yan. Jika setiap kejadian disebarkan oleh dewa asli, tidak menakutkan untuk memiliki klon, yang menakutkan adalah setiap orang adalah dewa asli. Jika ini masalahnya, maka klan Cimi akan jauh lebih menakutkan daripada dewa asli. Pikiran batin Xiao Yan adalah, bahwa dia telah memperhatikan banyak kekurangan dalam jawaban dan karakter Yongdong, dan dia telah mengambil klon dewa asli satu demi satu, dan juga membunuh klon dewa asli. Yongdong, Xiao Yan, yang klonnya terjepit di depannya, telah bertemu total dengan 3 anggota klan. Tapi entah itu ilusi atau hal lain, Xiao Yan selalu merasa bahwa ketiga orang itu haruslah jiwa yang berbeda. Xiao Yan merasa mereka semua adalah orang yang sama. Klon dari dewa asli bertemu dengan klon dewa asli, di Changming dan kemudian di alam sejati Suanyin. Kemungkinan bahwa dunia yang berbeda adalah dewa yang sama sangatlah rendah, tetapi mengapa rasanya seperti ini? Dan mereka semua mengetahui keberadaanku, setelah aku mengambil klon dewa asli, dan mereka mengambil tindakan terhadapku setelah Suanyin. Berdasarkan ini, mereka dapat menyimpulkan bahwa orang yang berbicara di depan mereka sedang berbicara omong kosong. Xiao Yan merenung dalam hatinya, tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Untuk mengetahui rahasia klan, lebih baik melakukan hal-hal di sepanjang jalan agar tidak mengganggu situasi. Dengan cara ini, kita bisa melihat apa yang dibuat oleh kelompok klan ini. Tongkat dunia di dunia kuno dewa dan iblis yang lemah disebabkan oleh dendam antara kedua klan, namun klan Cimi dan dewa asli tidak sesederhana itu. Jika kamu mempertajam kemauanmu terlebih dahulu, aku khawatir aku tidak akan melepaskan kedua klan. Keduanya telah menjadi belalang di pokok anggur, hidup berdampingan dalam hidup dan mati. Adapun klan yang dewa asli ini, jika setiap orang adalah dewa asli, maka yang lebih kuat dari kemampuan mereka untuk merebut tubuh adalah klon bersama, ingatan bersama, dan kebijaksanaan bersama. Sebuah pemikiran berani muncul di benak Xiao Yan, jika seperti yang dia duga, maka klan ini akan menjadi ras terkuat yang dia kenal sejauh ini, dan bukan salah satu dari mereka. Mampu mengoordinasikan ingatan dan menyumbangkan pengalaman latihan serta semangat juang akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, energi dan darah di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur mereda, 3 bintang di alisnya telah sepenuhnya mengembun, dan tubuh fisiknya berhasil menembus Yuan Shen bintang 3. Ditambah dengan teknik takdir klon roh primordial bintang 8, Anda akan memiliki kekuatan sebenarnya dari roh primordial bintang 9. Adapun teknik fusi yang disebutkan Yongdong, meskipun dia memiliki beberapa keraguan, dia masih tertarik padanya. Mampu memadukan tubuh asli dan klon dapat membantu kekuatan Xiao Yan meningkat lebih cepat. Hanya saja teknik sekuat itu telah menjadi teknik terlarang di dunia besar. Dan pasti ada beberapa efek samping yang aneh atau tak tertahankan. Daripada memikirkan ini, Xiao Yan harus fokus pada situasi saat ini terlebih dahulu. Ini akan memakan waktu untuk membangkitkan pemilik toko itu, Yu Yan. Xiao Yan takut pada Yu Yan sebelum dia menyerahkan orde kuno keabadian dan iblis kepada Zonggu, tapi sekarang setelah kartunya diperlihatkan, dia bisa memegang token kuno di tangannya untuk menghindari kecelakaan. Mata Zonggu sedikit melonjak saat dia melihat Xiao Yan menyingkirkan token abadi itu, sepertinya dia merasa agak aman dengan token di tangannya. Tapi setelah Xiao Yan menerimanya, Zonggu tidak berani berkata apa-apa lagi, tapi matanya sedikit kecewa. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda keberuntungan sebelum saya pergi. Xiao Yan masih tahu cara memenangkan hati orang. Jika bukan karena Zonggu, Xiao Yan tidak akan mencapai titik ini begitu cepat. Sepanjang jalan,
Zonggu mendapatkan banyak uang dan menetap sebab dan akibat yang saling menguntungkan. Ketika mendengar ini, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia segera mengangguk ke arah Xiao Yan, menangkupkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Sekarang dia baru pada langkah kedua, dia mengikuti Xiao Yan sepanjang jalan, dan bersama dengan beberapa pelindung, dia melihat banyak pertempuran di luar pengetahuannya, yang cukup untuk membangkitkan semangatnya untuk menerobos. Terima kasih senior. Xiao Yan sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap Jin Dongming, meskipun dia tidak banyak bicara, dia tidak pernah banyak bicara di setiap pertempuran, bahkan dia sering menyerbu sebagai pemimpin. Hanya saja dalam keadaan hibernasi ini, berkah yang bisa diberikan Xiao Yan sangat terbatas, namun ia akan memberikan beberapa hal sesuai kemampuannya jika ada kesempatan di kemudian hari. Faktanya, mereka tidak memiliki keluhan terhadap Jin Dongming dan lainnya, karena pertarungan di sepanjang jalan sebenarnya merupakan pengalaman yang baik bagi diri mereka sendiri. Apalagi karena dia sudah terlalu lama stagnan tidak menerobos, menyaksikan latihan Xiao Yan memberinya banyak inspirasi. Namun, meskipun Jin Dongming telah mengamati Xiao Yan dengan cermat, seringkali dia tidak dapat memahami Xiao Yan sama sekali, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana Xiao Yan melakukannya, kekuatannya dapat menembus dengan tenang. Pada akhirnya, Jin Dong dengan jelas memahami kesenjangan antara Xiao Yan dan Xiao Yan, tidak hanya dari segi kekuatan, tetapi yang lebih penting, keberuntungan Xiao Yan berada di luar imajinasinya. Terlebih lagi, penampilan Yu Yan dan pertarungan antara 5 pemilik toko semuanya diperhatikan. Meskipun Xiao Yan bukan dewa abadi, dia memiliki kartu truf melawan dewa abadi, yang cukup mengejutkan. Untuk ini, mengikuti Xiao Yan, tidak peduli seberapa beruntungnya, Anda tidak bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Saat Xiao Yan berbicara, Yuan Shen perlahan-lahan menyeret kota itu menjauh. Xiao Yan perlahan berdiri dengan bantuan dan melihat ke arah kota. Jika sumsum jiwa itu nyata, berarti ada kebenaran di sini dan ada kepalsuan di sini, mungkin ada yang diwariskan. Saat tubuh Xiao Yan bergerak, Zonggu dan yang lainnya mengikuti dari dekat, dan mereka kembali ke kota Istana Bela Diri. Kota yang telah dihancurkan oleh Xiao Yan dan Master Istana Bela Diri telah dipulihkan. Saya mengeluarkan gambar, untuk perbandingan, dan saya dapat memastikan bahwa gambar ini adalah gambar Wudian. Mengapa gambar sisa ini tampak familiar? Xiao Yan melirik gambar yang rusak itu, lalu melirik ke beranda kota di udara, murung tampak berpikir. Benar saja, ini adalah hasil dari sebuah rencana besar. Seluruh kota ini sebenarnya adalah sebuah pembatasan, tetapi pembatasan ini sepertinya telah berakhir. Tepat ketika Xiao Yan memikirkannya, Xiao melihat ke arah kota dan tiba-tiba berkata. Xiao Yan tercengang ketika mendengar ini. Ketika dia melihat kota itu lagi, dia menyadari bahwa tidak mengherankan jika tata letaknya terlihat sangat aneh. Tidak peduli apa batasannya, ada aturannya. Alasan mengapa kota ini terlihat begitu terorganisir adalah karena terlihat familiar. Itu karena kota itu sendiri merupakan batasan yang sangat besar. Hanya saja berbeda jika dihilangkan, pembatasan ini belum kadaluarsa atau terpicu, sehingga selalu disembunyikan. Sangat disayangkan dia diberi pembatasan segel, yang aman dari Gouyan dan menyegelnya di Lingsu Pagoda Zichen Suling. Jika ada mata anjing, apapun batasannya, hanya perlu satu pandangan dari mata anjing untuk mengungkapkannya. Jangan bergerak, tunggu aku di sini. Xiao Yan memperingatkan, dan kemudian sosoknya memasuki kota Istana Bela Diri lagi. Meskipun Xiao Yan tidak mengerti banyak tentang batasan tersebut, tapi dia mengetahuinya setelah melihat mata anjing itu dan menerobosnya berkali-kali, jadi dia agak terpengaruh olehnya. Gambaran sisa ini harus menjadi cara untuk mendobrak larangan ini.
Dalam hal ini, bisa bertahan selamanya.